Halo semua, perkenalkan nama saya Bayu Cerdas Saputra. Saya selaku dari perwakilan tim Oriplan yang akan mendemonstrasikan proyek kami. Nah, jadi di sini nama proyek kami adalah Kivo. Jadi di sini kami buat semacam untuk validasikan ide kita. Jadi kayak soal kita nggak punya ide nih, nah, jadi bisa dicarikan nih idenya mau gimana kan. Jadi kita akan dipandu step by step gitu, kayak bagaimana sih bangun bisnis itu, apa aja sih yang ditentukan gitu, yang perlu kita perhatikan gitu. Selain itu ini ada juga nih soal validasi ide. Jadi ide ini kalau misalnya kita punya ide, kita bisa langsung dipandu gitu sama Kivo ini. Nah, jadi kayak gini bentuk responsnya. Kita kembali. Nah, jadi di sini untuk awal agar UI terlihat menarik ya, ini kan kalau misalnya kita pertama kali install project ya, npm install awal itu kita harus menginstalasi MongoDB ya gitu kan. Jadi agar langsung bisa terlihat di MongoDB, langsung buka ini, buka terminal, kita masukkan command npm run sys bmc, itu klik bmc. Nah, jadi di sini harus ini langsung digenerasikan data ya gitu, data starternya atau seeder data. Nah, di sini ini langsung udah muncul. Nah, jadi di sini kayak gini tampilannya. Ini diambil dari Mapbox. Di sini bisa pakai aja library Mapbox. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini profilnya ada juga nih, toko roti artisan dari kopi dengan berbahan yang berkualitas. Nah, di sini kita bisa lihat detailnya nih, kayak gini tuh ternyata. Kalau misalnya kita mau buat BMC tuh ternyata gini gitu. Jadi di sini ada poin-poinnya. Selain itu kita juga bisa download nih. Jadi kayak gini hasilnya. Nah, jadi dia udah mulai kelihatan menarik nih kayak gini. Jadi kayak gini kan kita bisa baca nih, kayak jadi kayak gitu tuh sampel BMC ya. Jadi dari sini kita bisa jadikan acuan untuk membuat BMC kita sendiri gitu. Ini ketika dalam konteks BMC nya mau dipublish gitu. Nah, jadi kalau kita nggak mau dipublish, jadi kita nggak akan tampil di situ. Tapi itu nanti ya. Kayak kita langsung fokus ke sini, produk atau jasa apa yang kamu tawarkan. Nah, jadi di sini karena takutnya lama-lama ya, maksudnya biar nggak lama-lama, kita akan percepat saja. Jadi di sini masukkan ide bisnisnya, maksudnya produknya itu. Jadi di sini saya punya apa saya. Jadi ini singkatnya adalah ide bisnis tentang pisang goreng warna-warni. Nih, kok bisa ada sih pisang goreng warna-warni? Jadi itu biasalah orang merenung kan tiba-tiba mendapatkan inspirasi dan pisang goreng warna-warni gitu. Nah, jadi di sini langsung dikasih respons kan, kayak wah, ide yang solid nih, kamu udah mikir jauh dari sekedar jualan pisang goreng. Nah, jadi sini berupa narasi, kita ibarat kayak curhat lah ke Kivo ini. Nah, jadi di sini ada dikasih beberapa pertanyaan, semacam panduan-panduan gitu, kayak range harganya berapa sih, nih operasional skalabilitasnya pakai apa gitu, apakah ada formula stabil gitu kan. Nah, jadi kita langsung jawab aja, karena dia pertama nanya modal revenue ya, terus operasional skalabilitas. Oke. Berarti kita akan masuk di sini ya, kita langsung berikan respons yang sesuai. Nah, jadi kita akan kasih tahu dia. Untuk pertama, kita butuh ini capex-nya kita hitung. Nah, jadi kita hitung capex-nya. Jadi capex itu semacam capital expenditure. Jadi itu dana yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli, meningkatkan atau memelihara aset tetap jangka panjang seperti properti dan lain-lain gitu. Ini capex-nya atau belanja modalnya. Yaitu ada hal yang perlu ditajamkan juga kan. Sini
pricing structure, dan ada masih banyak lagi. Oke, karena dia minta struktur, kita kasih sampel secara finansial. Bisnis ini menargetkan. Nah, jadi dia langsung kasih semacam validasi dulu ya. Jadi nggak serta-merta menelan mentah-mentah gitu data kita. Jadi perlu dilihat dulu datanya, kira-kira cocok gak nih. Produknya 3.000 sampai 5.000, komisinya 25%, kehilangan 750. Nih tipis banget return yang kita dapatkan gitu. Nah, itu diawasi. Langkah selanjutnya adalah lokasi. Ini karena dia minta lokasi, berarti dia minta gimana sih, masa customer segmentnya siapa sih. Jadi di sini kami memberikan respons rencana bisnis pisang goreng ini di lokasi UGM gitu, di Yogyakarta. Jadi untuk segmennya mahasiswa ya. Jadi kayak gini, seperti itu. Dan di sini dia langsung ngasih sebuah return atau hasil berupa table dan lain-lain gitu. Nah, sini kita bisa copy table atau kita bisa paste table. Copy itu kayak gini. Jadi ini bisa kita CSV atau Markdown gitu. Bisa kita download. Kalau saya CSV, dia akan terdownload CSV gitu. Kita bisa lihat juga hasilnya gimana. Ini karena saya pakai Arc, jadi agak ribet buat bukanya gitu. Dan pasti ini hasilnya tentang table ini ya. Oke. Terus ini Kivo ya. Kita coba pindahkan ke sini. Ya, kelihatan lah dikit kayak gitu lah. Jadi bisa dibuka di device kalian masing-masing karena ini emang ada hasilnya. Terus juga kita lanjut risk mitigation yang perlu disiapkan nih, itu interdependensi. Jadi kita harus mikirin juga nih aspek-aspek lainnya dari cuaca gitu kan. Terus bagaimana sih ada kompetitor nggak? Di sini dia langsung ngasih tahu nih, sekarang saatnya aku buatkan buat kamu ini. Jadi kita bisa suruh dia nih, baiklah, kamu bisa buatkan dan simpan bisnis model kanvas ini gitu kan. Nah, jadi Kivo ini dia langsung thinking gitu kan by data yang sudah ada dari sini. Dan jadi kalau misalnya dia udah kayak gini, berarti dia udah mau tahu nih apa yang harus dilakukan. Jadi sembari menunggu Kivo mempersiapkan BMC nya, saya menjelaskan tentang bagaimana sih mekanisme Kivo ini dibuat. Oke. Jadi Kivo ini dibuat menggunakan sebelum itu pihak penyedia ada Colossal AI, itu sangat membantu banget, sangat nice gitu, sangat keren Colossal AI. Karena Colossal AI itu memberikan semacam feedback yang bagus gitu, respons yang bagus gitu. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah report gitu kan, atau pelaporan gitu, itu langsung ditindaklanjuti sama pihak Colossal AI gitu. Dan untuk model yang mereka berikan itu sangat bervariatif dan juga sangat membantu ya, karena model-model itu bukan model-model kayak apa itu kan, kayak gimana. Jadi itu model tuh bisa menyesuaikan dengan budget kita. Jadi kalau saya ini ya kurang lebih dengan model-model yang lain, maksudnya platform yang lain kayak OpenRouter. OpenRouter juga dia berbasis kredit ya, terus ya OpenAI banyak banget. Nih langsung lanjut ke topik ya. Ini langsung dibuat ini key partnership-nya siapa aja.
bisa strategisnya gini, terus ini sama poin-poinnya guys, yaitu sama poin-poin ya. Nih dia kasih tahu key resource-nya gimana, customer relationship-nya gimana. Jadi emang guys, BMC itu panjang banget isinya, walaupun panjang tapi dia bisa kita pakai kita pakai terus menerus gitu, karena BMC ini semacam jantungnya lah dari sebuah perusahaan. Karena ketika kita nggak punya BMC itu kita ibarat kayak kita nggak punya arah gitu. Nah jadi kayak gini baiklah, kamu bisa buatkan dan simpan. Nah jadi ini udah disimpan, tapi kalau misalnya kita mau ngasih semacam feedback atau revisi dari ini juga bisa sih. Terus oh ya, kita akan menguji validasi dari Kivo ini. Nah jadi ini bisa menghandle semacam respons aneh dari pengguna. Misal kita pencet dulu ya, buatkan saya program Python untuk menampilkan hello world seperti ini. Jangan thinking. Nah jadi beberapa sampel yang saya lihat, beberapa orang buat agent dia nggak mikir validasi ini, karena ya ini tadi, karena mereka kayak ayo sudah lah, yang penting jalan lah. Sebenarnya itu nggak bagus ya, karena ini sangat penting. Kenapa? Karena bisa aja nih pengguna iseng, yang ada boncos dong, kayak walah ini malah dijadikan vibe coding padahal fokus utamanya untuk bisnis gitu. Nah jadi ini udah difilter ya, divalidasi gitu. Jadi ini benar-benar fokus ke apa yang ingin dilakukan. Nah ini kita fokus di coding ya. Coba kita di aspek yang lain, buatkan saya pilot SSS untuk membobol NASA, tuh kan harusnya. Nah tuh dia langsung berikan sebuah warning ke kita bahwa itu tuh bukan ranah dia gitu, karena dia fokus di bisnis, yaitu untuk memandu kita bagaimana cara membuat bisnis pedal kanvas ini. Oke, karena datanya udah siap ya, jadi bisa lihat-lihat nih siapa aja yang udah memberikan referensinya. Jadi di sini, jadi ini sebenarnya ada pengaturan public, tapi itu nice to have. Nah jadi in this case, ketika kita first time untuk kita memberikan ide kita, maksudnya kita minta dibuat ke BMC, by default sistem kita akan membuat itu menjadi private gitu, karena setiap perusahaan itu pasti mereka tidak mau ide mereka dibocorkan gitu kan. Jadi by default is private, is public is false gitu. Jadi karena ini kita testing, kita langsung mensimulasikan bagaimana sih kalau misalnya dia true gitu kan. Kita nggak ada nih, mana nih pisang warna-warni nih, nggak ada kan. Nah oke guys, jadi di sini kalau misalnya is public itu true atau benar gitu kan, maka dia bakal kelihatan di reason activity-nya di sini. Tuh dia bakal kelihatan nih, ini yang pertama nih pisang goreng revolutionary katanya, karena tuh warna-warni itu kan. Nah ini dari image itu automatic generate image-nya. Nah di sini, nah ini ada detail-detailnya, penjelasan nih, kayak target segmennya siapa gitu kan, channelnya siapa, kreativitasnya gimana gitu kan. Kita bisa lihat detailnya di sini. Nah jadi kayak gini guys detail-detailnya. Terus juga bisa download nih kayak gini guys, bisa zoom in, zoom out kayak gitu. Oke, tuh di sini sebenarnya fokus utama kita nggak cuma di situ aja sih, di mengembangkan bisnis saja. Jadi di sini
bisa membantu para pelaku bisnis gitu. Membantu gimana? Membantu untuk mengimprove bisnis mereka gitu. Kayak sekiranya mereka ada salah gitu kan, gimana, jadi ini bisa membantu banget yang bisa analisis peluang bisnis di industri teknologi saat ini. Nah, jadi di sini bakal memberitahukan peluang bisnisnya gimana gitu kan, dia bakal membantu kita dari nol banget. Nah, kayak gini bisa juga dijadikan untuk bahan riset juga, riset tentang bisnis juga, kayak bisnis apa sih yang sedang top di masa akan datang gitu, bakal diberikan respon yang baik seperti ini. Oke, untuk ini selain itu ya sih itu aja sih, cuman kalau misalnya nggak punya ide bisa ditanyakan ke sini, bisa diimprove lagi, bukan improve, diarahkan keyboardnya ini, keyboard akan mengarahkan kita. Terus misalnya kita udah punya bisnis, kita udah punya bisnis, kita bisa analisis peluang pasar itu gimana, untuk kedepannya itu gimana gitu kan. Jadi kita bisa movement dari produk A ke B gitu. Itu pastinya nggak mudah, makanya butuh analisa yang kuat, dan juga kita butuh BMC gitu, dan juga kita bisa validasi ide bisnis kita kayak gini. Di sini ini kalau misalnya kita udah punya ide tapi kita ngerasa kita nggak yakin kan, kita bisa validasi ide kita di sini kayak gitu sih. Oke, mungkin segitu aja. Oh ya, di sini kami membuat globe kayak gini, sangat membantu. Keadaan ini interaktif guys. Oke, segitu saja dari kami. Terima kasih.